Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Alif. Anak-anak, kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu tentang ta'awud, kalimat ta'awud ya. Silakan dibuka halaman 41. Kita melanjutkan materi kemarin, waktu membaca kalimat ta'awud. Waktunya kapan ya membaca kalimat ta'awud? Di sini jelaskan ya. Oke, pertama di sini manusia hidup di dunia pasti tidak akan lepas dari godaan setan. Ya, manusia itu sampai kapanpun kalau masih hidup pasti digoda oleh setan sampai meninggalnya. Ya, kalau sudah meninggal tidak digoda, tapi kalau masih hidup, selama masih hidup pasti digoda oleh setan itu untuk berbuat kejelekan pastinya itu. Setan tidak pernah lelah untuk menggoda manusia. Setan itu tidak pernah lelah. Kesel aku menggoda manungso. Nah, capek aku menggoda manusia. Enggak. Setan itu tidak akan pernah lelah untuk menggoda manusia. Setan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke jalan yang sesat. Ke jalan sesat, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jalan yang sangat tidak sukai oleh Allah. Ya, contohnya apa? Contohnya itu ya meninggalkan sholat, itu merupakan jalan yang sesat itu. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, berbuat jelek, hatinya sombong, misal itu, apalagi berbuat mencuri dan sebagainya. Itu jalan yang sesat. Ya. Setan itu menggoda agar terjerumus ke jalan yang sesat, menggoda manusia untuk terjerumus ke jalan yang sesat itu. Kita harus selalu berhati-hati dalam amal perbuatan. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Kita tidak boleh salah langkah untuk berbuat perbuatan yang baik ya. Jangan sampai kita berbuat baik terus hatinya itu ada ya rasa-rasa jelek. Misal kita memberi orang ya, tapi hatinya itu sombong agar dipuji-puji, gak boleh ya. Kita harus hati-hati nih. Ini adalah godaan setan. Kita juga harus selalu memohon perlindungan Allah dengan membaca kalimat ta'awud. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awud. Masih ingatkah kalimat ta'awud? Kalimat ta'awud ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Kalimat ta'awud. Berikut waktu yang tepat membaca kalimat ta'awud. Pertama, yaitu ketika mulai beribadah. Seseorang yang akan membaca Al-Quran dianjurkan mendahulunya dengan kalimat ta'awud. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah, "Fa idza qara'ta Al-Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim," ya, di situ. Jadi ketika hendak beribadah, contohnya membaca Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an kita dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baru membaca Al-Qur'an itu. Nah, di sini ada ayat yang menjelaskan bahwa jika kita ingin membaca Al-Quran, maka meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Tuh, ketika mulai beribadah ya. Apapun yang beribadah. Kedua, ketika melewati tempat-tempat yang menyeramkan ya. Ketika melewati tempat-tempat yang menyeramkan, contohnya di sini hutan, gua, bangunan kosong, kita hendaknya membaca ta'awud. Nah, anak-anak ketika nanti kalian itu melewati di tempat-tempat yang menyeramkan, misal ada di hutan ya, sepi, keadaan sudah sepi, jadi tidak ada siapapun di situ dan menyeramkan. Atau kita melewati sebuah jembatan, di situ jembatan gantung, malam-malam dan tidak ada seorang pun, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh setan. Itu ya. Itu termasuk dianjurkan untuk membaca ta'awud atau di bangunan kosong ya, itu.
kita membaca ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan semesta alam gitu. Yang ketiga, ketika melaksanakan suatu perbuatan. Nah, di sini ada, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah. Perbuatan yang kita lakukan dapat terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Nah, kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah ketika mau melakukan suatu perbuatan. Contohnya apa? Contohnya makan. Nah, makan. Ketika makan, kita membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ditambah lagi kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Supaya setan itu tidak bisa ikut makan. Ketika minum ya, kita dianjurkan untuk membaca ta'awudz. Ketika tidur ya, kita dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awudz. Nah, apapun itu, ketika belajar pun kita harus dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awudz supaya setan itu tidak bisa menggoda ya. Ketika belajar itu ketika membaca ta'awudz dan tidak membaca ta'awudz itu berbeda. Kalau membaca ta'awudz itu belajarnya itu fokus dan meresap ilmunya. Tapi kalau yang tidak membaca itu sulit, ada kesulitan, ada gangguan digoda ya. Baru belajar sebentar ngantuk, baru belajar sebentar udah males tidur gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya keutamaan membaca kalimat ta'awudz. Nah, keutamaannya di sini, mengucapkan kalimat ta'awudz sangat dianjurkan ini bagi setiap muslim saat memulai suatu pekerjaan. Membiasakan diri mengucapkan kalimat ta'awudz bertujuan agar mendapat perlindungannya ya. Bagi seorang muslim, kita sangat dianjurkan untuk membaca kalimat ta'awudz ya, khusus muslim. Kalau yang muslim gimana? Ya tidak dianjurkan ya. Itu. Membaca kalimat ta'awudz memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan seorang muslim ya, Berikut beberapa manfaat membaca kalimat ta'awudz. Di sini pertama, mendapat perlindungan Allah dari godaan setan sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat ya. Jelas pasti kita mendapatkan perlindungan dari Allah sampai di sini di dunia dan di akhirat ya. Entah itu di dunia dan akhirat kita selalu dilindungi oleh Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Kedua, menyucikan lisan dengan kalimat thayyibah dan terhindar dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Nah, lidahnya itu kadang-kadang ibarat pisau bermata dua. Artinya itu lisan kita itu bisa menyebabkan orang lain sakit, lisan kita bisa menyebabkan orang lain senang. Contohnya apa? Ketika lisan itu digunakan untuk mencaci maki, untuk mencemooh orang, itu pasti orang itu akan tersakiti. Nah, ini kan perbuatan yang jelek. Lisan juga bisa menyebabkan orang lain senang ya. Misal berkata-kata baik kan membuat orang lain senang ya. Itu. Nah, menyucikan lisan dengan kalimat thayyibah dan terhindar dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Ketika kita membaca ta'awudz itu lisan kita itu otomatis akan berkata-kata baik ya. Mau berkata jelek itu mikir-mikir terlebih dahulu. Kok jelek ini? Gak usah. Maka dia akan berkata baik ya. Sesuatu yang keluar dari lisannya ya, ucapannya itu maka sesuatu yang baik ya. Itu. Ketiga, mendapat pahala dari Allah. Pasti mendapat pahala dari Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Iman kita, takwa kita menjadi meningkat ya, itu manfaatnya. Kelima, menambah semangat beribadah ya. Kita beribadah jadi semangat. Ketika mau sholat, semangat sholat. Ketika puasa, semangat puasa. Tapi kalau yang jarang membaca ta'awudz, sholat aja males ya gitu ya, tidak semangat itu. Jadi ada 5 di situ. Silakan kalian baca di sini. Kalau yang waktu membacanya tadi ada 3 di sini, saya ulang lagi ya. Waktu membaca kalimat ta'awudz pertama yaitu ketika mulai beribadah ya. Kedua, ketika melewati tempat-tempat menyeramkan.
ketiga, ketika melaksanakan suatu perbuatan. Nah, itu ada 3. Sedangkan untuk keutamanya itu ada 5. Nah, itu mendapat perlindungan dari Allah, menyucikan lisan, mendapatkan pahala dari Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan terakhir menambah semangat beribadah. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan kalimat ta'awud dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.